Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul karimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul karimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI
belajar online nggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca suratul Fatihah, Al-Quran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Ya, sudah siap semuanya? Oke, bagus. Langsung kita mulai bab ke-3 ya, kelas 8 semester ganjil ya. Yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Kompetensi inti ya, singkat Pak Guru mengingatkan, jadi nggak bosan-bosan ya kita ingatkan tentang kompetensi inti yang akan kita pelajari hari ini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, ya, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan, ya, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi inti yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak, ya, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kemudian kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menunaikan sholat sunnah, memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nanti kita akan jelaskan munfarid itu seperti apa, berjamaah seperti apa. Indikatornya nanti setelah belajar kalian bisa menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah yang munfarid. Menjelaskan hikmah sholat sunnah, kemudian menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah, dan menjelaskan macam-macam sholat sunnah yang munfarid. Munfarid itu sendirian, ya, lawannya berjamaah. Kalau sendirian munfarid, kalau lebih dari ya satu orang berjamaah. Ya, berjamaah itu sholat antara imam dan makmum. Jadi 2 orang sudah disebut berjamaah ataupun lebih. Ya. Kemudian kompetensi dasar berikutnya mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Indikatornya mempraktekkan. Ya, setelah nanti kita belajar, kalian dapat mempraktekkan sholat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan syarak, ya, atau syariat agama Islam. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama kita kali ini, setelah pembelajaran kita selesai nanti melalui pendekatan saintifik yang berbasis discovery, ya, kalian dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar, menjelaskan hikmah sholat sunnah dengan benar, kemudian menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar, menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid dengan benar. Ya. Nah, sekarang yang pertama, ya, jangan lupa alat tulisnya disiapkan, bukunya yang belum siap
kita kasih kesempatan karena ada beberapa yang poin yang mungkin bisa kalian tulis. Sudah? Oke. Yang kita bahas pertama adalah apa sebenarnya sholat sunnah. Sunnah berarti ya, kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, ya. Kalau tidak kita kerjakan tidak apa-apa. Jadi pengertian sunnah yang sebenarnya, sunnah itu apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, apabila kita tinggalkan atau kita tidak kerjakan kita tidak berdosa. Nah, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan, ya, dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, kalau bahasa gampangnya, ya, kalau masih ada waktu, kesempatan, tenaga, apa salahnya sih? Ya, kita kerjakan, ya, bukan diwajibkan loh ya, dianjurkan, ya, lebih baik mengerjakan. Oke. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat-sholat rawatib, ya, sholat duha, kemudian sholat witir dan sebagainya. Itu beberapa sholat sunnah. Oke. Kita rehat sejenak, ya, karena ada kumandang azan, ya.
Oke, kita lanjut kembali ya. Pak Guru ulangi, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Ya, nah di sini ada 3 bagian. Yang pertama, ada sholat sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, ada sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, sendirian. Kemudian yang ketiga, ada beberapa sholat sunnah yang dikerjakan baik itu berjamaah ataupun sendiri atau munfarid. Jadi ada 3 bagian sholat sunnah di sini. Yang pertama adalah sholat sunnah yang ditekankan dikerjakannya secara berjamaah. Yang kedua secara munfarid atau sendiri. Yang ketiga boleh berjamaah, boleh juga munfarid atau sendiri. Oke ya, jelas ya. Ada 3 bagian atau 3 macam sholat sunnah. Di sini jelas ya, di layar bisa dilihat ada beberapa sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Ini biasanya kita kerjakan di lapangan ataupun di masjid ya. Kemudian yang kedua, sholat Idul Adha. Ketiga, sholat gerhana matahari. Yang keempat, sholat gerhana bulan. Yang kelima, sholat istisqa. Sholat istisqa, sholat minta, memohon turunnya hujan. Nah, itu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Berjamaah. Kemudian bagian kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Yang pertama adalah sholat rawatib. Kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat istikharah. Itu sholat sunnah yang dikerjakan sendiri atau munfarid. Nah, bagian yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan baik berjamaah ataupun sendiri-sendiri atau munfarid. Yang pertama, sholat tarawih. Nah, jadi sholat tarawih itu boleh dikerjakan berjamaah, boleh juga dikerjakan sendiri atau munfarid. Yang kedua, sholat witir. Sholat witir. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu bisa berjamaah, bisa juga sendiri. Oke ya Pak, bagus ya. Sekarang satu persatu dijelaskan. Satu persatu dijelaskan. Ya. Jangan sampai nanti nggak paham. Yang pertama adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, yaitu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Nanti pelaksanaannya, praktek atau mungkin cara mengerjakannya mungkin di bagian lain. Sekarang pengertiannya dulu, ya, pengertiannya dulu, ya, sholat Idul Fitri. Jadi nanti praktek atau bagaimana cara mengerjakannya nanti di pertemuan berikutnya mungkin insya Allah ya. Sholat Idul Fitri yang pertama. Apa sholat Idul Fitri? Ya, sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat. Nah, di sini ada penegasan 2 rakaat, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Nah, pada hari raya Idul Fitri itu kapan sih tanggalnya? Pada tanggal 1
1 Syawal, ya, 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan. Jadi ketika puasa Ramadan selesai, ya, sorenya selesai, hari ini selesai, berarti besok udah masuk 1 Syawal, berarti siap-siap untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Nah, itu sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan sebulan lamanya. Nah, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri jelas tadi kan sunnah ya. Yang kita bahas hari ini adalah semuanya sunnah. Tapi di sini ada istilah sunnah mu'akkad. Apa sih sunnah mu'akkad itu? Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Ya, kalau bahasanya kita gampangnya kebangetan. Kalau toh hanya sholat setahun sekali, ya, sholat Idul Fitri kan hanya setahun sekali. Karena dilaksanakan hanya ya pada tanggal 1 Syawal setiap kita habis melaksanakan puasa Ramadan sebulan lamanya. Nah, hanya setahun sekali. Jadi di sini sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Atau boleh diartikan sunnah mu'akkad itu adalah sunnah sholat sunnah yang biasa atau rutin dikerjakan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahasa gampangnya kita tadi, ya, masa sih kalau hanya setahun sekali sampai kita tinggalkan atau kita nggak ikut. Nah, makanya di sini dikasih garis bawah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat-sangat atau benar-benar dianjurkan. Kecuali kalau kita lagi sakit parah atau lagi pas dalam perjalanan yang nggak memungkinkan kita berhenti atau apa dan sebagainya. Ya, jadi kalau seandainya nggak sempat atau berhalangan untuk tidak sholat Idul Fitri, tidak berdosa. Paham ya anak-anak ya? Nah, arti bahasa Id ya, Idul Fitri ya, Id itu artinya kembali ya. Maksudnya itu ya dengan hari raya Idul Fitri kita kembali dihalalkan ya, dihalalkan kembali lagi seperti hari-hari sebelum puasa yang biasanya makan, minum pagi hari atau siang hari, sore hari dilarang. Nah, pas Idul Fitri ya kembali lagi seperti sebelum puasa. Nah, makanya bisa diartikan Id atau kembalinya di sini adalah kembalinya dihalalkan yang segala sesuatu ya, termasuk seperti makan dan minum dan lain sebagainya yang biasanya ya saat bulan Ramadan dilarang dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi nggak ada mengerjakan sholat Idul Fitri 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya atau pas hari puasa yang terakhir, salah. Hanya dikerjakan pada tanggal 1 Syawal mulai dari terbit matahari. Jelas ya? Insya Allah jelas. Nah. Kemudian yang kedua, sholat Idul Adha. Ini ada nih mungkin yang izin keluar nih, atau mungkin ada yang izin ke belakang dulu. Jangan sampai terlewatkan pelajaran ya bab tentang sholat ini. Jangan sampai ada yang nggak paham. Ya, setelah Idul Fitri, yang kedua adalah sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha.
Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya kurban, atau hari raya Idul Adha. Sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini atau sholat Idul Adha ini sama dengan sholat Idul Fitri, yaitu sunnah muakkad. Ada tambahnya, muakkad, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Adha adalah pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Hanya tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Bukan 8, 9, 11 atau 12, tapi tanggal 10 Zulhijjah. Itu sholat sunnah Idul Adha. Ya. Nah, kemudian sekilas tentang tata cara, ya, sholat Idul Adha itu sama persis dengan sholat Idul Fitri, baik waktunya, ya, waktunya sama-sama pagi hari, hukumnya sama-sama sunnah muakkad, ya, tata caranya, ya, baik takbir pertama maupun takbir rakaat yang pertama, rakaat kedua berapa takbir, ya. Hanya berbeda pada niatnya, ya. Kalau sholat sunnah Idul Fitri, ya, doanya atau niatnya, ya, usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini. Nah, kalau kita makmum, adaan makmumal lillahi ta'ala. Jadi diulang, usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ya, saya berniat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat, ya, makmum, ya, karena Allah Ta'ala. Nah, kalau salat Idul Adha, ya, usolli sunnatal li'idil adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Oke, ya. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, ya, jangan kemana-mana dulu, ya, tetap di PJJ YPI, belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangan
untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali. Oke. Tadi sampai di tata cara sholat Idul Adha dengan Idul Fitri. Yang pertama, waktunya sama-sama di pagi hari, ya. Kalau sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hukumnya juga sama, sunnah muakkad. Kemudian jumlah takbir di rakaat pertama sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha sama-sama 7 takbir, ya. 7 takbir. Di setiap, ya, antara takbir kita membaca, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan di setiap takbir. Kemudian di rakaat kedua sama sholat Idul Adha dan Idul Fitri, ya, jumlah takbirnya adalah 5 takbir. Nah, yang berbeda hanya pada niatnya.
Kalau sholat Idul Fitri, ya, sholli sunnatal Idul Fitri, rakaataini, ya, lillahi ta'ala, ya, hanya beda makmuman atau imaman. Kemudian sholat Idul Adha, usalli sunnatal li'idil adha rakaataini lillahi ta'ala, makmuman atau imaman, ya. Kalau makmuman lillahi ta'ala, ya. Oke, jadi jelas ya sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Kemudian sholat sunnah khusuf. Adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari. Kusuf. Kusuf, sholat sunnah yang dikerjakan, ya, ketika terjadi gerhana matahari. Mungkin dari beberapa, ya, kalau seumuran kalian pernah lah ya, karena belum lama juga pernah ada, ya, gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana, ya, gerhana matahari, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah kusuf. Hukum melaksanakan sholat sunnah kusuf adalah sunnah muakkad, ya, sangat dianjurkan, karena bagaimanapun juga, ya, sholat sunnah kusuf itu bisa jadi atau bisa, ya, setahun juga belum tentu, ya, mungkin ada sampai 5 tahun atau mungkin 10 tahun atau mungkin 15 tahun, ya. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, kita disunahkan untuk sholat sunnah kusuf. Yang membedakan sholat kusuf, sholat gerhana matahari dengan sholat-sholat yang lain pada umumnya adalah dalam sholat kusuf itu, ya, setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Nah, sekali lagi, biasanya kalau sholat yang pada umumnya 1 rakaat itu di rakaat pertama misalkan itu hanya kita membaca sekali surah Al-Fatihah dan sekali kita ruku. Tapi dalam sholat gerhana matahari, sholat kusuf, itu 2 kali kita membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali kita melakukan ruku. Jadi dalam 2 rakaat sholat kusuf, ya, sholat gerhana matahari ini kan 2 rakaat, berarti 4 kali kita membaca surah Al-Fatihah dan 4 kali ruku serta 4 kali sujud. Nanti lebih jelasnya, ya, kita praktek pada lain kesempatan, ya. Yang penting diingat-ingat dulu. Jadi yang membedakan sholat kusuf dengan sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf itu setiap rakaat, ya, setiap rakaat 2 kali kita membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali kita melakukan ruku. Nah, itu dalam sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Kemudian yang keempat adalah sholat
sunnah khusuf. Kho ya. Khusuf adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana bulan. Kalau gerhana matahari tadi kusuf, kaf, kusuf, ya. Kalau gerhana bulan, kha, khusuf, ya. Hukumnya sama dengan sholat sunnah gerhana matahari gerhana matahari. Jadi niat sholat khusuf dengan kusuf itu sama. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Karena belum tentu kejadian setahun sekali atau 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Ya, kejadian gerhana ini sangat langka, ya. Ya, sangat langka. Jadi kenapa tidak? Ya, sekali waktu kita harus ikut melaksanakan sholat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ya. Kemudian, nah bedanya apa sekarang sholat gerhana matahari ya dengan gerhana bulan? Nah, bedanya apa sholat sunnah kusuf dengan khusuf? Ya. Sama, tata caranya sama, ya. Tadi terdapat ya di setiap rakaat terdapat 2 kali kita membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali juga kita melaksanakan ruku di setiap 1 rakaat. Yang membedakan hanya niatnya saja. Kemudian ya, kapan waktu mengerjakan gerhana sholat sunnah kusuf ya, gerhana matahari dengan sholat sunnah khusuf gerhana bulan? Nah, jadi waktu mengerjakannya adalah mulai saat terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sampai bulan atau sampai matahari utuh kembali. Nah, diingat-ingat dulu ya. Jadi perbedaannya apa, persamanya apa, waktu pelaksanaannya kapan, kemudian hukumnya apa. Ya. Salat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ya. Paham ya? Insya Allah paham. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima adalah salat istisqa. Nah, salat sunnah istisqa. Apa salat sunnah istisqa? Salat sunnah istisqa adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk memohon diturunkannya hujan. Sekali lagi, salat sunnah istisqa adalah salat sunnah yang dikerjakan memohon diturunkannya hujan. Nah, ya, nah, biasanya terjadi kapan? Ya, nggak mungkin sholat istisqa dilaksanakan pada saat musim penghujan atau pas lagi banjir, ya, pas lagi hampir setiap hari datang atau turun hujan kita sholat istisqa, tidak. Yang jelas sholat istisqa itu biasanya dikerjakan saat-saat musim kemarau, ya.
yang mungkin akhirnya orang susah mendapatkan air, para petani mungkin ya banyak yang merugi karena nggak bisa nanam ya pertanian ya padi misalkan ya atau yang lain. Jadi biasanya dikerjakan pada saat musim kemarau, musim kering. Nah, akhirnya kesepakatan misalkan ya, satu wilayah atau kampung melaksanakan sholat istisqa namanya. Sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon hujan turun ya. Itu namanya sholat istisqa. Dihafal baik-baik. Kemudian disunahkannya sholat istisqa. Kenapa sih harus sholat istisqa itu? Ya, tujuannya yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah biar kita ingat. Ya, biar kita semakin ya, dekat agar kita bisa mengagumi ya, merenungi betapa kuasanya Allah ya. Ketika semua wilayah atau mungkin daerah kita banyak yang kesusahan untuk mencari air sebatas untuk minum misalnya. Ya. Makanya bersyukur bagi kalian mungkin yang tidak pernah mengalami kekeringan atau susah mencari air. Tapi beberapa media kalian bisa lihat di televisi ataupun media lain ya. Entah itu orang tua, anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan yang pergi jalan berkilo-kilometer ya. Entah itu naik sepeda ya, kendaraan yang lain ataupun mungkin dipanggul, dipikul ya, membawa alat penampung air entah itu jerigen ataupun mungkin ember dan lain sebagainya hanya untuk sebatas mencari air bersih. Nah, makanya disunahkanlah sholat istisqa, sholat yang dikerjakan untuk memohon diturunkannya hujan dengan tujuan ya salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah biar kita ingat ya yang lupa-lupa, yang udah mulai berkurang ya ibadahnya mungkin akan diingatkan kembali untuk rajin beribadah. Kemudian memohon ampun, siapa tahu dari kita ada ya udah pasti melakukan salah atau mungkin sudah jauh dengan Allah ya. Sholat istisqa ini bentuk rasa ya mungkin pengakuan bahwasanya kita banyak dosa dan lain sebagainya. Ya. Dan dalam sholat ini yang jelas ya tujuan utamanya tadi berdoa agar segera diturunkan air hujan. Nah, itu namanya sholat istisqa. Jadi apa aja tadi sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ya. Sholat sunnah yang dikerjakan hanya dengan berjamaah yang ditekankan untuk mengerjakannya secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, kemudian sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari khusuf, sholat gerhana bulan khusuf, dan sholat istisqa. Nah, paham ya insya Allah? Hanya 5 ya sholat yang ditekankan mengerjakannya dengan berjamaah. Nah, dengan berjamaah.
dengan berjamaah. Oke, kemudian sholat sunnah berikutnya, bagian yang kedua adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri atau munfarid. Nah, kalau berjamaah lebih dari satu orang, kalau lebih dari satu berarti dua misalkan, berarti antara imam dan makmum, ataupun lebih, ya, ataupun lebih, bisa 3, bisa 10, bisa tak terhitung lah ya. Nah, itu berjamaah. Nah, sekarang ada sholat sunnah yang mengerjakannya sendirian, nah, sendiri atau namanya munfarid. Yang pertama, ya, yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib. Nah, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Biasakan, ya, biasakan, ya. Ada di sana sholat sunnah sebelum atau sesudah kita sholat wajib. Namanya sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Jadi sholat rawatib nggak ada yang berjamaah, ya, dikerjakan sendirian atau munfarid. Ya. Nah, sholat rawatib di sini ada dua berdasarkan waktu mengerjakannya. Ya, diingat-ingat. Namanya sholat rawatib qobliyah. Sholat rawatib qobliyah adalah sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu atau sebelum sholat wajib. Ya, sekali lagi, sholat rawatib qobliyah. Sholat rawatib qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu atau sholat wajib. Misal, ketika akan melaksanakan sholat maghrib, ya, kebetulan masih menunggu imam, ya, nunggu jamaah yang lain, ya, daripada kita bengong atau kita nggak ada aktivitas, kita kerjakan sholat sunnah rawatib sebelum melaksanakan sholat maghribnya. Nah, itu misalkan seperti itu, ya. Bisa ketika kita sholat sendirian di rumah, nggak masalah, ya. Kita sholat sunnah rawatib dulu sebelum sholat maghribnya 2 rakaat. Nah, habis 2 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, habis itu baru sholat maghribnya. Itu namanya sholat rawatib qobliyah. Kemudian yang kedua, sholat rawatib ba'diyah. Ya, sholat rawatib ba'diyah adalah sholat rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu atau sholat wajib. Sholat rawatib ba'diyah adalah sholat rawatib yang dikerjakan, ya, sesudah sholat fardu atau sholat wajib. Contoh yang tadi, sebelum sholat maghrib, ya, kita sholat sunnah qobliyah dulu 2 rakaat. Habis itu sholat maghrib, sholat fardunya, sholat wajibnya, ya, 3 rakaat. Setelah sholat maghribnya selesai, habis, ya, zikir dan doa dan lain sebagainya, ya, mungkin masih kita nggak akan melakukan kegiatan lain, nggak buru-buru dan lain sebagainya, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat rawatib ba'diyahnya sesudah sholat fardu atau sesudah sholat maghribnya. Ya, sesudah sholat maghrib 2 rakaat lagi.
Jadi Pak Guru ulangi, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib atau sholat fardu. Nah, yang sebelum sholat wajib namanya sholat rawatib qobliyah, yang sesudah sholat wajib namanya sholat rawatib ba'diyah. Paham ya, sholat rawatib. Nah, ini hanya dikerjakan sendiri saja, ya, sendiri saja, sendirian, nggak bisa berjamaah. Namanya sholat rawatib itu sholat sunnah yang dikerjakan sendiri atau munfarid, tidak berjamaah. Nah, dari semua sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini awal aja, nanti penjelasan lengkapnya lain waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ada 5 sholat wajib. Ini semuanya ada rawatibnya, ada sebelum dan sesudahnya, kecuali tidak ada sholat sunnah setelah, ingat ada 2, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah, sementara itu aja. Ya. Jadi ingat ya, tidak ada sholat sunnah, entah itu sunnah apa aja, termasuk sholat sunnah rawatib setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ya. Mungkin sebelum tugas 2 mungkin ke atas, ya, tugas pertama dulu. Nah, ya. Jadi tugas pertama untuk bab 3 ini seperti biasa ya, kalian jawab pertanyaannya, dikerjakan di kertas folio bergaris, kemudian difoto yang jelas posisinya ya, lurus ya, datar, jangan miring biar Pak Guru nggak kerepotan untuk koreksi. Kemudian diupload nanti di link Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang Pak Guru kasih. Ya, jelas tadi pengertiannya udah Pak Guru sampaikan di awal. Yang pertama, jelaskan pengertian sholat sunnah, sebutkan sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah, sebutkan sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Nah, itu tadi ada 3. Sebutkan sholat sunnah yang dikerjakan boleh berjamaah, boleh sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jelaskan pengertian apa sih sholat sunnah Idul Fitri itu. Nah, sholat sunnah yang dikerjakan pada ini dan lain sebagainya. Tadi udah dijelaskan Pak Guru di depan. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sementara demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah, bertemu teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.